Lanjutkan saudara, kita bahas tentang wajibnya kita menuntut ilmu. Kita bahas ini, kalau kita ingin melaksanakan sesuatu yang Allah wajibkan, perlu yang namanya ilmu. Kalau ini bahas tentang maaf ibadah, perlu namanya ilmu untuk ibadah. Contoh aja, kemarin kita melaksanakan satu ibadah sebelum haji, sebelum Idul Adha. Kita melaksanakan apa dulu? Sebelum Idul Adha tanggal 9-nya ngapain? Jawab yang jujur. Puasa. Di dalam puasa terkadang kita punya harim, punya istri, semangat untuk puasa, tapi terkadang dia nggak mau nanya. Ini perlu je. Saya mau nanya, puasa Arafah itu sunnah atau wajib? Sunnah kan? Yang rajin ibadah, yang rajin ngaji, yang semangat kompak, perempuan atau laki? Jawab yang jujur. Hah? Yang paling semangat ibadah ngaji perempuan, yang paling kompak perempuan. Kok Ustadz tahu? Karena saya juga ngajar perempuan. Wah, pengajian perempuan nih, air set. Pengajian perempuan yang nanya bulanan itu sebelum Ustadz saya sering ngajar, itu bungkusan udah banyak, bukan bohong. Makanya ibu-ibu kalau ngaji kan bawa tas, betul nggak? Ini yang ngaji bawa tas nggak? Bagaimana bawa tas, orangnya arti kagak ada. Artinya apa? Iya gitu. Bener, kompak perempuan tuh, bukan bohong. Walaupun memang kekurangan kelebihan adik sama sama kita, tapi kompaknya nggak main-main saudara. Kalau pengajian bukan berarti kita ngaji karena makanan ya, itu udah siapin. Biarpun perempuan, saya kemarin tuh ngaji di Persima, perempuan pulang-pulang bolu. Ini kalau habis ngaji di sini dapat bolu nggak? Ya udah nggak apa-apa. Kapan lagi kita beramal? Lah iya, kalau ustadz nggak beramal bukan ustadz namanya. Lu nyuruh beramal yang lain, lu nggak beramal. Kabur karena Allah antaqulu ma la taf'alun. Lah iya, lu nyuruh beramal, lu juga nggak beramal. Kikir namanya. Betul saudara. Ya jangan kita nyuruh doang orang beramal, lu nggak beramal, repot. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kita kembali tadi, sunnah hukumnya. Saking semangatnya itu Kiai Habib ini puasa pahalanya begini itu perempuan. Dia denger ngaji, kalau kita ngajinya main HP. Makanya saya bilang kalau kita guru lagi nerangin, jangan buka HP. Jujur aja, jangan. Sebab apa yang disampaikan oleh guru kita nggak nyampe. Makanya saya pernah protes dulu masjid, dapat bulletin tuh lembaran, saya protes, ngapain lu terima begini? Kenapa? Bukan khotib lu dengerin, lu baca tuh lembaran. Saya belak-belakan ngomong, jangan. Kok kenapa Ustaz? Ini kan untuk mendengarkan khotib, lu buka kitab I'anatul Talibin syarah kitab Fathul Muin. Syaratnya bagaimana? Lu kalau misalnya ini yang khotib ini sedih, kemudian yang dengerin 100 orang, itu 100 orang nggak dengar itu rukun min arkanil khutbah. Yang dengerin 10 orang, maka khutbah itu batal. Kalau sudah batal Jumatnya saudara. Lo kenapa? Ilmu. Kita dengerin rukun-rukunnya. Jadi kalau kita ngelutin, apa dengerin? Sebelah protes ya. Kayak kemarin pengajian mingguan di Bogor. Kebenaran kalau saya kan di Bogor untuk kaum bapak sebulan sekali, ibu-ibu sebulan sekali. Ibu-ibu Jumat Ahad kedua, bapak-bapak Ahad kedua malam Senin. Kemarin kebenaran saya punya cucu di Hitan. Jadi dari hari Sabtu saya di Bogor. Malam Senin ngaji. Sebelumnya saya bilang ngomong Sunda, makanya Asundawi ini bilang, "Punten Abah, ya." Saya bilang, anu ngaos wayana ulang ngerokok. Mungkin lamun geus beres maca ratib, abdi ngaos jam 9, mangga eta nok ngarokok, nok ngopi, mangga geus beres ngaji. Ini kalau ngaji semuanya ngerokok, kira-kira bahaya enggak? Asap tuh. Bener. Di daerah sana saya sebutin, bener Pak.
Saya begitu enggak, alhamdulillah saya ngaji pas begitu saya enggak bahasa keras, enggak wayananya keur ngaos dengekeun geus beres ngaos ngopi mangga bener. Sekarang dia ngopi yang rokok tuh habis jam 9 ngopi di luar majelis. Pelan-pelan kalau sekaligus ulang ngerokok sih di dia isukan tengah jadi ngerti nggak jangan Sundawi ini. Kita kembali saudara contoh kemarin, jadi istri kita semangat tapi mereka kadang-kadang nggak mau bertanya. Makanya pengajian ini perlunya bertanya, siapa yang memberitakan Allah? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi kalau kita ngaji nggak paham tanya. Oh pahalanya luar biasa, kita puasa Arafah luar biasa. Cuman kadang-kadang karena semangatnya tuh bini kita nggak nanya. Padahal harus nanya. Ayah, saya dengar tadi Kiai atau Habib ceritakan tentang pahala Arafah, puasa sunnah. Gimana ayah? Kalau saya puasa sunnah besok, nanya dulu. Kok ngelamun? Bini ente nanya dulu nggak? Kemarin lagi puasa Arafah, bininya puasa nggak? Puasa nggak? Nanya dulu nggak? Nggak, itu saking hebatnya. Loh tanya karena urusan sunnah dengan wajib beda saudara. Saya baca beberapa hadis termasuk kitab. Itu kalau istri kita puasa sunnah bilang dulu sama lakinya. Bahkan dalam keterangan haram melaksanakan sunnah tanpa izin suaminya. Izin nggak? Jawab. Boro-boro izin orang siapa buka pamajikan lagi izin kumaha. Ini gara-gara dapat gelar malam ini berapa kali Asundawi. Bagaimana mau izin? Nges buka pamajikan siapa? Tuh nggak tenyaho ya anu dia ya tahu ya anu tuh pakai mesia buka pamajikan sih ya bingung nih. Nih malam ini dapat gelar Asundawi soalnya jadi anak Sundawi anak ngomong Sunda salah sendiri ente manggil pengajar orang Sunda tapi ngomong Jawa bukan apa-apa. Insyaallah aku saged yang penting sampean ngurungu kak aku ngomong pokoknya Taruh aku tanya, Mas, saged atau buatan saged sampean? Bingung aja dia. Oh, sampean aslinya saking pundi? Tuh bingung lagi. Nanya Ustadz Abu Rosid, Mas, sampean asalnya saking pundi? Bingung, Sunda bingung, Jawa jadi linglung. Kita kembali saudara, nggak boleh. Timbul pertanyaan kenapa harus izin sunnah puasa? Takutnya lakinya pulang siang. Paham nggak? Takutnya lakinya pulang. Lu kan punya bini kan? Nah, siang pulang tuh. Pas siang pulang, biasanya kan siapin makanan segala macam. Ayah pulang, iya. Gua pengen makan. Emang ayah nggak puasa? Langsung tuh. Enggak. Makan. Ya ayah cari makan sendiri aja. Tuh kalau laki capek digituin sama bini kira-kira, maaf jujur aja lo. Lu nerima, monyong, gembira, sedih, atau nangis? Lapar tuh ya. Digituin sama bini, emosi nggak? Jawab, emosi. Kira-kira kalau emosi wajar nggak? Wajar. Laki-laki orang yang nggak punya emosi orang mati. Akhirnya apa? Ribut dalam rumah tangga, saudara. Sekecil itu, maaf, naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik, jangan sampai cerai. Cuman itu akarnya. Oh, lu begitu? Gua tanyain lu, Ustaz, lu puasa kan nggak bilang sama gua? Enggak. Oh ini bagus, betul, gua tahu bagus. Lakinya ngaji rajin, gue tahu, tapi lu izin dulu, nanya dulu. Gue kan kerjaan kadang-kadang setengah hari, kadang-kadang seperempat hari, kadang-kadang 1 hari. Ini kebenaran kerjaan gue selesai, gue inget lo, makanya gue pulang. Maaf, kalau seandainya, maaf,
suaminya ngajak kencan, maaf, halalan thayyiban, istrinya kagak mau, maaf, kira-kira istri itu istri yang soleha atau toleha? Loh, hati-hati saudara, ini dalam kitab Ukulusin, kitab maaf yang kalau dulu orang menikah itu ditatarnya dengan kitab Ukulusin, bukan kitab KB. Iya, jadi ditatar pengantin itu dengan sifat kewajiban laki, kewajiban bini. Kewajiban laki begini, bahkan dalam kitab Tanbihul Ghafil juga ada, oh laki begini ngasih makan perempuan cuma satu konsepnya ya, biarpun rajin ibadah kalau nggak maaf taat sama suami neraka itu doang. Makanya perempuan mah nggak usah susah-susah, cek salah kena miring paham tuh? Oh guys, paham apa? Paham, miring. Ini dapat gelar Asundawi jadi asik nih, ngomong Sunda aja malam ini deh. Loh kenapa? Itu namanya perempuan nusut saudara. Bahkan beberapa hadis, la'anallah hatta yusbi, jangankan siang malam lakinya nender udah gitu perempuan ogah begitu, Allah kutuk sampai pagi saudara. Loh kenapa? Karena kewajiban istri itu begitu. Begitu pula kewajiban suami kepada istri. Makanya tadi kita puasa sunnah bilang dulu ama lagi. Yang kedua, ini kaitan ibadah. Kita dulu rumah tangga, sebelum rumah tangga perempuan ada dalam genggaman ibunya. Setelah rumah tangga itu bini milik kita bukan? Milik kita kan? Ya biarpun bukan 100% tetap milik kita. Ada nggak wanita maaf ke rumah orang tuanya tanpa izin? Jawab yang jujur. Sia boga pamajikan di dia, asalnya pamajikan sia di rel kereta api Tanah Abang, ayeuna cicing di dia sia. Eta pamajikan maaf balik ke mana kan itu ke rel kereta Tanah Abang tanpa izin suami. Model begitu awewe ayan teu anu mana we na euy. Nih malam ini nih dapat gelar Asundawi, gua ngajinya pakai bahasa Sunda. Nyalain ini aja udah. Ada enggak? Ini kita ngaji, hikmahnya perempuan ngaji itu begitu. Biarpun emak lu kalau berangkat ke rumah emak lu bilang dulu sama laki lu. Apalagi maaf lakinya kerja ya, sekarang kan banyak perempuan dikasih HP. Ente punya bini ente dikasih HP enggak? Kasih apa? HP kan? Untuk apa? Untuk yang jelas komunikasi 5 menit, main game 5 jam. Betul enggak? Betul kata guru aneh tadi, kehancuran di akhir zaman ini belajar malas tapi main game 5 jam. Bahkan ada wifi, nggak sedikit anak-anak kita tarkus sholat subuh gara-gara wifi. Jangan salahkan wifi, tapi salahkan kita main wifi.